Halo Lur, jumpa lagi. Masih ingat dengan HP ini? Yap, ini adalah Nokia N73, salah satu ponsel populer di masanya. HP ini dirilis pada tahun 2006 dan saya ketemu artikel kalau waktu itu HP ini dibanderol kurang lebih 7 jutaan. Entah ini harga resminya atau gimana. Barangkali ada yang pernah beli harga barunya, boleh komen di bawah ya. Sekedar info saja, N-Series merupakan ponsel keluaran dari Nokia yang mengunggulkan sisi multimedia, baik itu kamera ataupun musik. Kita tahulah betapa hebatnya Nokia N95, canggihnya N93i, dan kerennya Nokia N8. Tapi, si Nokia N73 ini jangan dipandang sebelah mata ya. Dia tetap punya kelebihan, seperti ukuran layar yang cukup luas, adanya stereo speaker, dan penggunaan lensa car gaze. Sebelum bahas lebih lanjut, kita kelilingi desainnya dulu. Sisi depan ini ada kamera video call, bisa untuk selfie juga ya. Ini kalau nggak salah sensor cahaya, earpiece, tulisan Nokia N73, layar utama, tombol-tombol atas beserta navigasi joystick, dan keypad alphanumerik. Sebelah kanannya ada tombol volume, media, dan shutter kamera. Sebelah kiri terdapat lubang gantungan atau strap ya. Di sini ada inframerah. Sisi atas ada tombol power, speaker, lalu di bawahnya ada speaker lagi, mikrofon, port khusus untuk Nokia, lubang charger, dan slot memori. Untuk tipenya masih menggunakan mini SD ya, bukan micro SD. Di bagian belakang ada penutup kamera dengan bertuliskan Nokia. Kalau digeser ke bawah terdapat kamera utama yang ditemani oleh LED flash. Di bawahnya ini ada semacam mekanisme untuk buka penutup belakang. Untuk bodinya sendiri menggunakan material polikarbonat alias plastik. Namun kalau berbicara dengan Nokia, kualitasnya bagus ya lur, padat dan nggak ringkih. Beratnya juga pas di 116 gram saja. Untuk desainnya si Nokia N73 ini lebih membulat ya, terutama di keempat sudut-sudutnya. Bodinya juga tebal mencapai 19 mm, hampir 2 cm. Tapi sisi positifnya, feel genggaman HP ini nyaman di tangan. Dan sudut-sudut yang membulat tadi menambah grip HP ini makin mantep dah. Ya, secara tampilan Nokia N73 ini masih cantik dan kece ya. Baik depan maupun belakang terlihat keren. Nokia memang nggak sembarangan dah dalam mendesain ponsel mereka. Semua sudah dipikirkan matang-matang. Itulah salah satu alasan mengapa di masa kejayaannya brand ini begitu banyak penggemarnya. Dan mungkin saja Anda yang nonton video ini pernah menjadi fans berat HP ini, atau bahkan masih mengaguminya hingga sekarang. Wah, itu keren lur. Di sektor layar, Nokia N73 berukuran 2,4 inci. Panelnya TFT LCD 256.000 warna, rasionya 4:3, beresolusi 240 x 320 pixel, dan mendapatkan kerapatan hingga 167 ppi. Secara kualitas tampilan layarnya biasa aja sih, namun nggak jelek juga. Beruntungnya layar HP ini sudah 2,4 inci, lebih lebar, lebih luas dibanding ponsel yang ada di pasaran pada masanya. Dengan layar seluas ini kita bisa menikmati berbagai konten dengan leluasa ya, entah itu foto ataupun video. Tulisan yang ada di menu maupun di pesan teks lebih mudah dibaca, jadi nggak perlu nyipitkan mata ya lur. Ada satu lagi yang saya suka dari layar HP ini. Ketika layarnya padam, dia bisa menampilkan jam, tanggal, panggilan tak terjawab, hingga pesan masuk. Ya kalau di zaman sekarang kita menyebutnya always on display. Itu yang dipopulerkan oleh Samsung. Namun Nokia sudah memiliki fitur ini sejak zaman dulu ya lur. Buat konektivitasnya HP ini sudah 3G, ada Bluetooth, inframerah, dan radio. Di masa lalu kalau berbagi file pakai inframerah ya lur. Karena ponsel yang memiliki fitur Bluetooth biasanya harganya lebih mahal.
Nokia N73 berjalan pada sistem operasi Symbian 9.1 S60 edisi ketiga. Speed CPU-nya 220 MHz, dual ARM11, RAM-nya 64 MB, internalnya 42 MB. Bisa diperluas menggunakan kartu mini SD. Untuk baterainya sendiri bertipe BB6M berkapasitas 1100 mAh. Kebetulan HP ini sudah saya install game ya lur. Ya ada beberapa lah, lumayan buat ngisi waktu luang. Dengan grafik jadul yang kotak-kotak pixelnya terlihat jelas, gerakan yang kaku semakin menambah nostalgia dengan HP ini. Terkadang game zaman dulu masih cukup seru ya lur. Kita lanjut di bagian yang menjadi salah satu keunggulan dari HP ini. Yap, apalagi kalau bukan musiknya. Seperti yang saya sudah singgung di awal-awal video, kalau HP ini sudah stereo speaker. Letaknya ada di atas dan di bawah HP-nya. Buat kualitasnya udah lumayan, powernya berasa, detailnya cukup aja sih. Vokalnya bagus, namun speaker atas sedikit lebih unggul daripada speaker yang bawah. HP ini memiliki kamera depan yang beresolusi VGA. Selain untuk video call, bisa juga untuk selfie. Tapi hasilnya apa adanya ya. Kalau di zaman dulu yang penting ada gambarnya, sepertinya udah cukup sih. Untuk kamera utamanya beresolusi 3,2 megapiksel. Sudah autofocus, menggunakan lensa Carl Zeiss Tessar, aperturnya 2.8, untuk focalingnya 5,6 mm, ditemani single LED flash dan sudah memiliki stabilisasi untuk video. Untuk pengaturannya sendiri mirip seperti ponsel Symbian N series lainnya. Di sini kita bisa mengatur skin, timer, mengubah exposure, ngade warna, dan ISO. Sebagai ponsel yang berumur hampir 20 tahun, nggak nyangka hasil fotonya masih tetap mengagumkan. Baik dari segi warna, kontras, detail, bisa diproses dengan baik. Dan hasilnya ini murni dari kemampuan kameranya ya, tidak dilebih-lebihkan apalagi diedit. Ya, ini adalah hasil perekaman video dari Nokia N73. Kalau lihat dari GSM Arena, dia bisa di 144p ya. Ya, ini kasusnya sama seperti K770i yang dulu kita review. Mungkin memang unggul di hasil foto sih. Kalau hasil video biasa aja. Buat jalan ya. Oh ya, ada stabilisasi juga ya. Cuma zaman dulu tetap aja masih geter-geter sih. Plus goyang-goyang. Oke, gimana hasil menurut kalian lor? Nokia N73 memang ponsel yang begitu menarik. Segala kelebihan yang dimiliki ponsel ini bisa memuaskan penggunanya. Tapi jangan lupa dengan kekurangannya. Setidaknya ada dua kekurangan yang saya rasakan dengan ponsel ini. Yang pertama, penggunaan navigasi joystick. Memang di masa lalu navigasi seperti ini banyak digunakan sebagian besar ponsel dari macam-macam merek ya. Dan faktanya navigasi seperti ini lebih rawan rusak. Yang kedua, performa kamera yang rada lelet alias lemot, seperti membuka aplikasi kamera ataupun mengakses berbagai fitur di dalamnya.
Bahkan untuk melihat hasil kameranya pun rada lelet. Ya setidaknya itu sih kekurangan yang paling berasa di HP ini. Untuk sisanya saya rasa aman ya lur. Oke, itulah review Nokia N73 di tahun 2025 ini. Bagaimana pendapat kamu tentang HP ini? Boleh banget komen di bawah ya lur. Terima kasih sudah menonton, selamat bernostalgia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan matur suwun dulur.